Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para kami, para hadirin yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh hari ini, hari kedua di bulan Muharram. Alhamdulillah sama-sama kita sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selanjutnya dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat syafaat dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para orang-orang yang bermuliakan, pada subuh hari ini kita lanjutkan bacaan kita Kitab Al-Hadis Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abrara wa khalaqahu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladihi rawahu al-Bukhari. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara, ada 4 hal min sa'adatil mar'i yang bisa mengantarkan seseorang itu sa'adah, yaitu mendapatkan kebahagiaan. Jadi pada umumnya kita, selama kita akal kita normal, maka pada umumnya kita ini adalah mencari yang namanya sa'adah bahagia. Tentu sa'adah yang kita cari adalah sa'adah di dunia wa sa'adah di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Karena kata Nabi, ada juga orang sa'adah di dunia wa sa'adah di akhirat. Ada orang di dunia bahagia, tapi di akhirat celaka. Yang paling parah tentunya sakiu di dunia, sakiu di akhirat. Di dunia celaka, di akhirat celaka pula. Masih mending kalau ada sakiu di dunia, wasa'adatu di akhirat. Di dunia dia sengsara, tapi di akhirat dia bahagia. Tapi yang kita cari, yang ingin kita dapatkan, selalu kita idam-idamkan adalah sa'adatu di dunia, wasa'adatu di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan di sini 4 kategori atau 4 perkara yang bisa mengantarkan mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Apa itu yang pertama? Antakuna zawjatuhu salihah, yaitu memiliki zawjatuhu, yaitu pasangan istri, salihatan yang saleh. Jadi zawjatuhu itu pasangan, ada zawjatu, kalau pasangan namanya zawjatu, kalau dia zawju. Jadi di sisi lain dari ayat Al-Quran itu kata-kata zawju itu bagi laki-laki maupun perempuan sering ditujukan kepada atau diartikan dengan kata-kata zawju saja. Zawju. Maka memiliki istri yang salihah, pasangan yang saleh. Saleh dalam artian menjalankan ajaran-ajaran agama, taat terhadap aturan-aturan agama, atau menjadi saleh. Sebagian ulama mengatakan, kenapa kemudian laki-laki itu yang dituntut oleh Allah untuk mencari
istri solehah. Jarang atau tidak ditemukan misalnya perempuan dituntut dia mencari suami yang soleh secara tekstual. Nah, meskipun secara hakikat mesti perempuan juga mencari suami yang soleh. Nah, memang menjadi bahagian dari kebiasaan dimanapun perempuan itu biasanya yang mencari. Dan maka perempuan menunggu. Meskipun kalau kita lihat sejarah riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW pada awalnya itu dilamar oleh Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah itu karena dia ahli kitab, di Khadijah itu satu keterangan mengatakan dia hafal banyak itu termasuk Taurat pertama itu. Jadi ketika dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya akhlak yang luar biasa, maka dia melihat ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab itu bahwa Muhammad itu adalah khatamul anbiya. Nah, maka dari itu kemudian Khadijah itu melamar Nabi Muhammad melalui pembantunya, dan kemudian selanjutnya diterima oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kata para ulama bahwa bukan persoalan yang tabu yang memalukan kalau perempuan kemudian melamar laki-laki, karena itu terjadi pada Rasulullah SAW. Bahkan sebagian memperkirakan jangan-jangan nanti ke depan ini justru memang perempuan yang melamar laki-laki. Nah, itu terlihat karena jumlah perempuan memang jauh lebih banyak sekarang daripada laki-laki. Jadi laki-laki itu tidak terulang jumlah perempuan banyak sekali. Jadi kemungkinan besar nanti justru laki-laki yang dilamar, dan itu memang menjadi banyak. Nah, kemudian kenapa agama sangat menganjurkan untuk mencari pasangan atau istri yang solehah, bahkan di hadis tunjul mar'ah di arba'ah. Karena kalau kemudian perempuan tidak solehah, maka nanti berimplikasi banyak akibat-akibat yang berbahaya. Di antaranya suami bisa masuk neraka gara-gara istrinya. Yang paling berbahaya adalah yaitu ketika nanti melahirkan anak-anak, maka anak-anaknya kemungkinan besar menjadi anak yang tidak soleh. Maka digambarkan dalam Quran itu bahwa kalau seorang perempuan itu baik, insya Allah anak-anaknya baik. Maka ada 3 perempuan yang disebutkan dalam Quran itu menjadi jahat, maka anak-anaknya pun itu jahat. Misalnya Nabi Nuh itu istrinya ingkar, istrinya tidak patuh, istrinya tidak taat pada suaminya itu Nabi Nuh. Maka kemudian anaknya pun anaknya Kan'an, itu terpengaruh, terlahir dari lahir yang jahat, maka anaknya pun itu jahat. Kemudian ketika Nabi Nuh berusaha betul, maka itulah kita manusia ini tidak pernah kemudian bisa memprediksi bagaimana anak kita ke depan. Itu ikhtiar yang kita lakukan. Sampai kemudian Allah dalam Quran mengatakan, yang berdoa kepada Allah, selamatkan istri dan anakku. Nabi Nuh akan disampaikan oleh Allah bahwa wahai Nuh, jangan lagi kau angkat itu adalah keluarga. Dia memutuskan hubungan keluarga itu Allah. Laisa min maka
Nah, jadi ini yang pertama. Maka dengan solehnya seorang istri, solehanya seorang istri itu bisa mengantarkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian wa auladuhu abrara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kebahagiaan itu adalah auladuhu, anak-anaknya. Abrara yaitu anak-anaknya baik-baik, anak-anaknya taat, anak-anaknya berbakti kepada kedua orang tua. Selalu kita kadang-kadang mendoakan anak itu semua supaya dia menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, menjadi anak yang berbakti, berguna bagi lingkungannya, berguna bagi negara. Tapi bahasa itu mesti ditambah untuk lebih baiknya Pak, karena itu merupakan doa. Jadi kita doakan mudah-mudahan anak ini berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, pada masyarakat, bangsa dan negara. Sering kita dengar ungkapan itu yang dianjurkan berbakti kepada orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada Allah tidak. Pada Dia yang paling utama, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Kepada Allah dulu berbakti, baru kepada kedua orang tua, baru kepada yang lain. Wa auladuhu anak-anak itu keturunan bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Maka kita orang tua ini dianggap berhasil, dianggap kita menjadi orang tua yang baik, berhasil kalau anak-anak kita itu lebih baik daripada kita. Makanya kadang-kadang orang tua itu pontang-panting. Orang tua kita dulu tidak ada sekolahnya maupun rendah, apa dia bilang? Biarlah saya bekerja keras, pontang-panting, biarlah saya tidak tamat SD, yang penting anak-anak saya ya tamat, anak-anak saya berpendidikan. Nah, seperti itu harapan. Kenapa? Karena anak itu mengantarkan kebahagiaan. Yang paling kemudian pokok dari kebahagiaan dari anak-anak itu adalah ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah. Maka anak-anak itulah kemudian yang banyak memberikan kebaikan-kebaikan. Maka beberapa waktu yang lalu kita katakan bahwa dalam ajaran agama kita itu bahwa yang namanya buku amal kita itu tidak pernah ditutup oleh Allah, tidak pernah ditutup, selalu terbuka. Beda kita ada istilah tutup buku, lah penuh buku itu tutup. Yang namanya buku catatan amal tidak pernah ditutup. Meninggal kita masih terbuka. Nah, siapa yang mengisinya? Anak-anak kita. Nah, anak-anak yang auladuhu abrar, yang memang dia baik-baik. Nah, untuk mendapatkan anak-anak yang baik, nah, tentu kita ikhtiar. Yang saya katakan tadi, tidak ada orang yang bisa memastikan anak saya pasti nanti jadi anak baik, belum tentu. Nah, karena Nabi saja, Nabi Nuh misalnya, ternyata anaknya juga tidak menjadi orang yang baik. Ya, meskipun karena itu sunnatullah tentunya, artinya memang kodrat dan iradat Allah berlaku di situ. Ada orang jahat, bapaknya jahat, anaknya baik. Abu Jahal itu Pak jahat betul dengan Nabi. Tapi pada akhirnya anaknya ada juga dia jahat, tapi pada akhirnya dia taat kepada Allah. Siapa itu? Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi Ikrimah itu memusuhi Nabi karena bapaknya benci betul kepada Rasulullah. Nah, tapi akhirnya dia beriman kepada Allah. Karena kelembutan Nabi, akhirnya masuklah Islam Ikrimah bin Abu Jahal. Bapaknya jahat tapi anaknya jadi orang baik. Artinya itu adalah memang perjalanan hidupnya seperti itulah yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, maka meskipun demikian mesti kita kemudian berikhtiar. Maka sering perlu kita bahas beberapa waktu yang lalu itu bahwa di dalam ajaran agama kita di samping tadi ibunya itu baik memang, maka anak-anak yang akan lahir dari rahim ibu yang baik itu insya Allah dia akan menjadi baik. Lalu kemudian di mana pembinaan anak itu? Pembinaan anak yang terbaik itu menurut para ulama-ulama bahwa pendidikan anak itu adalah pada saat dalam kandungan. Maka sering ada kekeliruan kita dalam mendidik anak itu Pak, nanti kita pontang-panting
mendidik anak itu sudah usia apa istilah sekarang playgroup, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru kita ini antar ke sana kemari cari TK atau playgroup kan? Nah, tapi waktu dalam kandungan kita abaikan. Padahal dalam kandungan itu disitulah kemudian penting sekali dididik anak itu. Nah, karena dalam hadis itu disebutkan oleh Imam Muslim itu bahwa anak pada usia dalam kandungan meskipun sudah 40 hari, yaitu wa khalaqa sam'ahu wa basarahu. Kata Nabi pada usia 40 hari sekalipun dalam kandungan ibu itu sudah difungsikan oleh Allah pendengarannya dan penglihatannya anak itu. Secara akliyah tidak masuk akal, mustahil. Belum ada matanya, belum ada telinganya. Tapi itulah kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, sehingga apapun yang kemudian diajarkan oleh orang tuanya, dilakukan oleh orang tuanya itu menjadi pendidikan adab pada anak itu. Ini ikhtiar orang tua. Nah, itu sebabnya orang tua dulu itu Pak, kalau istrinya mengandung maka suaminya itu dipesan betul itu jangan sampai macam-macam. Kenapa? Nanti berimplikasi pada anak itu. Nah, karena pendidikan awal di situ dididik pada saat dia dalam kandungan itu. Dia sudah mendengar, dia sudah melihat di alam rahim itu, dia melihat orang tuanya, melihat kedua orang tuanya, maka dididik dengan baik. Nah, pendidikannya tentu tidak kemudian secara kasar kita beri pendidikan, tetapi pendidikan secara akhlak, didirikan dari pendidikan secara batiniah. Batin dalam artian bahwa kita hakikatkan untuk kemudian menerima pendidikan itu. Sampai kemudian ada kita ungkap kemarin itu, jadi ada wasiat ulama itu Pak, bahwa salah satu ikhtiar orang tua ketika kemudian istrinya mengandung supaya kemudian menjadi anak yang soleh atau yang soleh, maka itu selalu bertawassul. Jadi tawassul itu penting Pak. Tawassul itu penting. Ayatnya ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Itu ayat tentang tawassul. Karena hari ini banyak orang tidak mau bertawassul Pak. Untuk apa kita bertawassul? Kita langsung saja kepada Allah dengan kita langsung minta kepada Allah. Kenapa pakai perantara? Nah, ini yang tidak paham bahwa kita ada ini karena ada yang memperantarai kita. Kita hadir di dunia ada perantara kita, ada perantara dari Rasulullah, bahkan kita sendiri ini perantara kita adalah orang tua kita. Maka bertawassul. Nah, kepada siapa bertawassul? Para orang-orang yang dimuliakan Allah. Siapa orang yang paling dimuliakan adalah Rasulullah. Nah, maka ada ulama berwasiat begini bahwa kalau seorang istri itu hamil, maka bertawassullah dengan berwudu. Jadi seorang perempuan itu kalau dia hamil sebaiknya dia selalu berwudu. Kalau dia mau tidur dia berwudu. Nah, wudu itu salah satu amalan yang paling disenangi malaikat. Malaikat akan selalu dekat bagi orang-orang yang selalu punya wudu. Nah, jadi berwudu. Ketika dia mau tidur, dia berwudu. Nah, kemudian dia bertawassul dengan mendoakan, mengirimkan Fatihah kepada orang-orang saleh, khususnya pertama kepada Rasulullah. Jadi ada 4 katanya, itu kalau difatihai kita bertawassul insyaallah. Kemudian nanti dihakikatkan untuk anak itu, maka dia jadi anak yang saleh atau salehah. Paling tidak dia bisa menjadi waliullah. Jadi memfatihai Rasulullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi sudah dia berwudu, difatihai Rasulullah, berwasilah, bertawassul. Nah, setelah fatihah kepada Rasulullah, bertawassul, memfatihai 4 wali kutub. Pak wali kutub. Nah, pernah kita singgung, saya mengulangi kembali. Jadi wali kutub yang pertama itu Syekh Ahmad Rifai. Kita singgung kemarin itu, mengingatkan kembali. Syekh Ahmad Ar-Rifai, kita kirimkan Fatihah. Kemudian Syekh
Ibrahim Abdul Qadir Al-Jailani. Sering juga orang mendahulukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, baru Syekh Ahmad Ar-Rifai, baru Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, itu yang ketiga. Yang keempat Syekh Ahmad Al-Badawi. Nah, itu 4 wali kutub. 4 wali kutub itu. Nah, baru kemudian kita hakikatkan berdoa kepada ya Allah berikan keberkahan. Nah, ini yang dikatakan tawassul. Ya Allah berikan keberkahan kepada anak ini yang masih dalam kandungan tadi. Berikan dia keberkahan seperti Engkau memberikan keberkahan kepada 4 wali kutub itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Jadi ulama mengatakan kalau kemudian dirutinkan itu, diamalkan itu, maka anak itu ketika dia lahir, kalau dipanjangkan umurnya oleh Allah, mesti dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau dia perempuan, syukur-syukur dijadikan waliullah. Itu namanya bertawassul. Nah, bertawassul. Jadi tidak cukup hanya kita mengandalkan gizi. Ada orang kalau hamil istrinya Pak, semua vitamin, susu itu dibelinya. Wah, sampai kemudian besar di dalam perut anak itu, lahir susah. Disesar berapa 5 kilo beratnya. Karena dikasih makan banyak-banyak dalam perut itu. Susu gitu kan. Padahal di sisi lain adalah yang tak kalah pentingnya kita beri makan rohaninya. Karena itu kemudian yang menjadi hal yang paling penting ketika nanti dia lahir, akan menjadi watak dan sifat untuk perkembangannya menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, jadi ini wa auladuhu abrar. Maka paling khawatir kita ketika anak itu dalam kandungan kita, orang tuanya ada perbuatan yang tidak baik, takut itu menjadi sifat dan watak. Yang ketiga, wa qulata'uhu sholihin. Di antara kata Nabi yang bisa mengantarkan orang mendapatkan ketenangan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, wa qulata'uhu sholihin, yaitu khulata' itu memiliki teman-teman, sahabat-sahabat sholihin yang soleh. Yang dikatakan saleh itu Pak adalah orang yang taat menjalankan agama. Belum tentu dia ilmuwan, belum tentu dia banyak ilmunya, tapi dia saleh itu taat nih. Taat, kata Allah ini haram dihindarinya, kata Allah ini wajib dikerjakan, kata Allah ini sunat dilakukannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Saleh dia. Nah, maka orang-orang saleh ini jangan kita anggap remeh. Mentang-mentang sekolahnya tamat SD atau tidak tamat SD, apalah si bapak itu kan. Nah, padahal dia taat betul ibadah, zikirnya luar biasa, apa yang disampaikan guru dia amalkannya. Jadi orang saleh, minas sholihin, orang-orang yang saleh. Dan orang-orang saleh itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang saleh nanti itu di akhirat bisa memberikan syafaat. Maka kata Nabi kalau berteman, bersahabat, carilah orang-orang soleh, wa qulata'uhu sholihin. Itu bisa mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan. Mencari teman-teman, sahabat-sahabat yang soleh. Paling tidak kesolehannya itu menular sama kita. Nah, maka istilah dalam hadis lain itu kalau kita berteman dengan tukang tukang pandai besi, mesti kita kena asapnya gitu kan. Nah, asap api itu. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang mungkin penjual minyak wangi, ketularan pula kita wangi itu. Nah, sama dengan sahabat. Jadi sahabat yang baik itu adalah memang menunjukkan hal yang baik pada kita. Kalau ada keburukan ditunjukkan. Nah, itu sebabnya ada ungkapan begini Pak dalam disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Katanya bahwa orang yang akalnya sehat, orang yang akalnya benar adalah orang yang dalam hidup ini waktu itu dibagi. Pertama, sa'atin yunaji rabbahu. Orang yang ada waktu selalu disisihkan untuk Allah.
Jadi kan yang waktu kita untuk Allah itu yang tidak bisa ditawar-tawar, waktu sholat itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu rutin, wajib. Kemudian tentu tidak hanya itu, kalau sholat saja kita jadikan hubungan kepada Allah hanya berapa menit lah Pak? 5 menit satu sholat, 5 kali 5, 25 menit. Padahal 24 jam ini seperempatnya pun belum kan. Maka mesti kemudian kita tambah dengan amalia-amalia yang lain, hubungannya kepada Allah, zikir, qiraatul Quran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian orang yang normal akalnya itu dikatakan bahwa, dan ini dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi Daud. Yang kedua itu adalah wasa'atin yuhasibu rabbah, yuhasibu nafsah, bahwa dalam hidup ini tidak bisa tidak mesti kita selalu mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Apalagi di bulan Muharram ini Pak, patut kiranya kita mengintrospeksi diri kita. Apa saja kekurangan kita, apa kelemahan kita, apakah kebaikan-kebaikan kita selalu bertambah atau berkurang malah. Mesti kita introspeksi diri, mesti kita menelusuri itu yang sudah lewat 1 tahun yang lalu. Jadi orang yang baik itu, yang cerdas akalnya itu, kalau dia mempergunakan untuk muhasabah. Maka sering saya katakan itu Pak, kita muhasabah itu habis sholat kita beristighfar 3 kali. Nabi mencontohkan begitu, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena dalam sholat itu kita evaluasi banyak betul salah, gerakannya banyak salah, bacaannya banyak salah, apalagi khusyuknya. Maka istighfar 3 kali itu, kata ulama tasawuf, itu tujuannya pertama mengevaluasi beristighfar tentang bacaan sholat kita. Banyak bacaan sholat kita salah tuh Pak, kalau sholat yang rukun qauli tidak qauli, jadinya tidak kita ucapkan, salah. Kemudian istighfar kedua adalah gerakan kita ini, gerakan sholat kita tidak sempurna. Yang ketiga adalah kita beristighfar mohon kepada Allah karena tidaknya khusyuk, ketidakhusyuan kita dalam sholat. Kadang-kadang banyaklah ingat yang lain daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita mengintrospeksi diri. Nabi selalu, sahabat Nabi selalu mengintrospeksi diri. Kemudian setiap minggu, setiap Jumat, kalau dalam keterangan itu Pak, bahwa Nabi itu, jadi kalau Nabi khutbah itu hari Jumat itu, dia mengevaluasi 6 hari itu, 1 minggu itu, yang sudah lewat itu, apa yang kejadian, apa hal-hal yang terjadi yang sifatnya kemudian perlu diingatkan supaya dihindari dan lain sebagainya, diingatkan Nabi pada khutbah Jumat itu 1 minggu yang lalu itu. Kalau kita khutbahnya bebas lah Pak kan, kita sampai ke planet kalau khutbah cerita kan, padahal belum ada orang sampai ke planet. Amerika kita sampaikan kepada jamaah pun tak pernah ke Amerika, yang khutbah pun tak pernah, cuma dengar di berita kan. Kadang-kadang kita seperti itu, bebas betul. Tapi Nabi itu menurut keterangan dia selalu mengevaluasi 1 minggu yang lalu. Ada evaluasi bulanan, ada evaluasi tahunan. Itu perlu kita lakukan dalam hidup. Orang yang seperti itu dianggap cerdas dalam agama, bisa membagi waktu ini. Yang ketiga adalah wasa'atin, ada waktu yang digunakan, yaitu mengunjungi ikhwani, saudara-saudara. Jadi yamshi ila akhwani, wasa'ati yamshi ila akhwani. Ada saat kita gunakan dalam hidup ini selalu berkomunikasi, bersilaturahim kepada saudara-saudara kita. Apa tujuannya? Yakhbiruna alladzina yakhbiruna, yaitu biuyubihim. Alladzina yakhbiruna biuyubihim, agar ketika kita berteman, ketika kita mengunjungi sahabat, bersilaturahim, bisa nanti kita melihat kekurangan kita, atau boleh jadi teman kita menunjukkan ini kelemahanmu. Itu yang paling dipokokkan ketika kita bersilaturahim. Jadi bisa kita tanyakan sama kawan, apa kira-kira kelemahan saya. Kita kalau sahabat itu Pak, pokoknya tidak ada kita kadang-kadang tutup-tutupi. Jadi yang bagus itu ada tak kau lihat sifat-sifat jelek
selama seminggu ini kalau saja bertemu kan. Nah, kalau diberitahukan, nah itulah yang dikatakan bahwa manfaat dari silaturahim yang sangat baik. Karena sahabat Nabi Umar bin Khattab begitu katanya. Asal ketemu sahabat, wahai sahabatku, ada tak kau lihat rada-rada tidak bagus pada watak saya, sifat saya. Kalau dikasih tahu senang betul. Nah, bahkan riwayat mengatakan Umar itu sering anak kecil itu dipanggilnya. Nah, ditanya ya ada tak sifat saya tidak baik menurut kamu. Kalau ditunjukkan senang betul. Nah itu Umar. Nah, tidak ada lagi Umar seperti sekarang ini, Pak. Ada orang diberitahu baik-baik saja marah kan. Kalau sahabat Nabi itu memang minta apa kekurangan saya. Nah, sekarang ini dikasih tahu marah, apalagi kalau disinggung luar biasa. Padahal kalau tadi disebutkan keburukan, sungguhnya itu adalah petunjuk dari Allah supaya kita bisa merubah keburukan itu. Nah itu orang yang sehat akalnya. Jadi dia selalu berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh supaya nampak kelemahan-kelemahannya. Nah kemudian yang keempat itu wasa'atin yukhli baina nafsahu wa lazzatihal halal. Jadi dia ada waktu yang dia gunakan untuk menahan hawa nafsunya. Meskipun yang sesuatu yang halal. Nah, kita hawa nafsu kan tidak ada batasnya kita nih, Pak. Pokoknya tidak ada puasnya orang. Karena nafsu itu tidak pernah puas memang. Dikasih satu mau dua, dikasih dua mau tiga, kasih empat mau lima. Nah, itulah nafsu itu, Pak. Tidak pernah puas. Nah, sehingga dari situ kemudian kalau nafsu ini memang tidak direm, nah dia akan ini. Maka bagaimana mengerem nafsu itu salah satunya disebutkan adalah as-shaum, puasa. Nah, jadi mesti dalam hidup ini ada saat-saat kita gunakan waktu ini untuk menahan hawa-hawa nafsu ini. Meskipun kita punya kemampuan untuk mendapatkannya halal, nah, tapi kita tahan. Nah, kita tahan untuk menikmati kelezatan itu. Nah, kalau kita turuti tidak ada habisnya. Nah, itulah nafsu itu, Pak. Maka kata ulama tidak ada yang bisa mengalahkan nafsu itu, hawa nafsu itu kecuali puasa. Kalau puasa kita tidak berkutik nafsu itu, lemas gitu kan. Maka kalau kita tidak puasa makan terus tambah membludak juga hawa nafsu itu. Jadi syahwat tambah banyak, kemudian mengkonsumsi yang zahir tambah banyak juga, tambah pula tingkat nafsu itu. Itu wa khulafaa'u shalihin. Nah, maka yang namanya sahabat itu, Pak, sahabat baik. Itu kalau berdoa ada hadis kita baca kemarin, kalau dia berdoa itu paling makbul doanya. Kita berteman, tidak pernah kita suruh, doakan saya, tidak kita minta. Tapi suatu saat dia kemudian tersadar, dia mengingat kita teman, kita sahabat, berdoa, ya Allah selamatkanlah kawan saya itu, ya Allah mudahkan. Begitu kata Nabi, doa yang tidak terhijab, doa yang makbul. Nah, maka semakin banyak sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang baik, semakin baik hidup kita ini. Kenapa? Doa mereka itu diijabah oleh Allah. Diijabah oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kata Nabi, yang mengantarkan orang bahagia itu baik di dunia maupun di akhirat, ayyakuna rizquhu fi baladihi. Dia mendapatkan rezeki fi baladihi, di kampungnya. Baladi ini bisa juga negaranya. Ya. Artinya dia tinggal di Jambi inilah sumber penghasilannya kan. Ada orang tinggal di Jambi ini kan sumber penghasilan di Papua. Dikit-dikit nelpon sana. Habis dipaling orang lagi kan. Sawitnya di mana? Kalimantan. Tinggal di Jambi. Nabur habis sawit, Pak, dipaling orang sampai stres. Bagaimana mau bahagia kan? Tapi kalau di Jambi ini lah, sekali-sekali pergi dia, sekali-sekali pergi kontrol. Nah, jadi ini logika, secara logika apa yang disampaikan Nabi ini memang sangat tepat, bahwa wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Dia akan bahagia kalau rezekinya itu memang
berasal dari tempat tinggalnya, bukan tempat orang lain. Nah, makanya kita kadang-kadang bahkan ada memang pergi jauh, tapi bawalah istri, berarti sumber adanya di situ. Ada juga kadang-kadang istri pergi jauh, Pak, ke luar negeri kan, suami tinggal. Nah, dan itu masalah kalau dia menjadi TKW, banyaklah kita lihat kasus-kasus kan. Nah, suaminya tidak bahagia, istrinya juga bekerja di sana tidak bahagia. Ya. Bisa itu suatu hal yang tidak baik. Gitu. Nah, banyaklah kemudian kecurigaan, banyaklah kemudian keraguan. Apalagi lihat berita di tempat-tempat tertentu, di negara-negara tertentu, sadis-sadis, Pak. Di Arab itu, dari dulu kan Arab itu punya budak. Ya. Dan sepertinya perbudakan itu masih ada, darah perbudakan itu kan. Maka kalau ada orang-orang kita datang ke sana, dapat orang yang imannya tidak kurang baik kan, diperbudak memang seperti di zaman dulu kan. Karena yang namanya budak itu bisa diperjualbelikan. Mau kita pakai terserah, punya kita. Siapa mau menghalangi? Nah, itu masih ada watak-watak seperti itu. Dan itu kenyataan Pak, sering kita lihat di ini ada yang melawan sampai dibunuhnya majikannya kan. Tapi melawan mati kan, dipancung dan lain sebagainya. Nah itu maka kita bersyukur kepada Allah dari bahwa ayyakun rizquhu fi baladi, kita mendapatkan rezeki dari tempat kita, meskipun boleh jadi jumlahnya tidak banyak, tapi barokah kita tenang. Kalau jauh rezeki kita itu Pak, sumber rezeki itu ya banyaklah tidak tidurnya kan. Ada anak buah melapor lagi, udah tidur semalam, gelisah, gimana caranya? Itu namanya efeknya. Maka kata Nabi, bahagia seseorang itu karena rizku di baladi, dia mendapatkan rezeki dari itu. Nah, jadi inilah yang kita baca pada hadis ini. Kata Nabi, di antara banyak hal yang bisa mengantarkan kita bahagia, di antaranya antakuna zaujatuhu sholihin. Kita memiliki pasangan yang bisa kemudian kita tunjuki, bisa kita kemudian beri nasihat sehingga dia selalu menjadi orang yang baik. Bahwa dulu abrara, kemudian anak-anak kita itu anak-anak yang berbakti. Kalau kita sudah meninggal dunia pun dia tidak pernah lupa dengan kita, selalu dikirimkan kebaikan. Wabillahi taufiq sholihin. Alhamdulillah kita banyak berteman dengan orang-orang saleh. Bukan berarti bahwa yang tidak saleh jangan kita tegur, tetap kita kemudian rangkul, syukur-syukur kita bisa membawa dia menjadi orang saleh. Anak-anak pang itu Pak, itu luar biasa. Kalau kita bisa maka teman-teman kita dari dari tabligh itu banyak disadarkan. Yang telinganya sudah hancur, tidak ada lagi lubang semua, ya kan? Badannya tidak ada lagi yang putih, penuh dengan tato. Tapi banyak sadar, beberapa gitu kemudian bahkan banyak ini malah di masjid berzikir, bertaubat, luar biasa. Kalau kita kemudian bisa mengajak orang mendapatkan petunjuk Allah, wa'iyakun rizquhu pada kemudian. Barangkali ini yang kita baca Pak, berkenaan dengan hadis dari Ali radhiyallahu anhu tentang kiat-kiat yang harus kita lakukan. Dan kita betul-betul apa yang dikatakan Nabi, sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Kita bahagia di dunia, insyaallah bahagia juga di akhirat. Demikian Pak, mungkin ada mau ditanyakan berkenaan dengan orang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ada pertanyaan. Ini ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, tadi ada menyinggung amalan-amalan untuk suami dan istri ketika istrinya sedang hamil. Tadi kan yang dijelaskan hanya amalan-amalan. Apakah ketika istri sedang hamil ada larangan-larangan Ustaz? Di antaranya yang kami sering dengar di masyarakat ini, ketika istri hamil itu katanya suami tidak boleh membunuh hewan. Bahkan 2 tahun yang lalu Ustaz, di kampung ini, karena ada dengar seperti itu, suami tidak boleh membunuh hewan,
ada panitia kurban tidak mau jadi panitia karena takut, karena istrinya sedang hamil. Ada di kampung ini orangnya. Apakah itu benar, Ustaz? Terus yang kedua, bagaimana apabila ada anak muda ya, dia niat hijrah supaya mendapatkan pasangan yang baik. Apakah niatnya itu salah atau tidak? Apakah niatnya itu bukan karena Allah tapi karena pasangannya? Bagaimana itu, Ustaz? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Nah, jadi pertama ini tadi bahwa misalnya seorang istri hamil. Nah, memang apa namanya itu yang saya katakan tadi, ketika seorang istri hamil, akhlak mesti diperbaiki oleh suami, apa istri maupun suami, karena itu akan menjadikan pendidikan khusus bagi si cabang bayi. Tidak boleh ada tingkah-tingkah laku yang tidak baik. Bagaimana kaitannya misalnya membunuh hewan? Membunuh hewan pun tidak boleh kalau membunuh dengan secara tidak syar'i kan. Nah, kalau memotong hewan kurban, hewan untuk dimakan, tidak ada salahnya. Jadi memang ada mitos itu Pak. Saya dulu waktu istri saya hamil anak pertama ini, saya ada keluarga itu saya sering ngomong ini Pak, ayam. Jangan katanya. Ya potong ayam, istrimu lagi hamil. Saya bilang kenapa? Nah, nanti anakmu itu nanti badannya bisa bergaris-garis. Garis-garis apa namanya? Leher punya tangannya. Nah itu saya kira mitos apa namanya keyakinan yang tidak berdasarkan. Nah, hewan itu halal. Kalau untuk memakannya itu mesti dipotong kan. Maka saya tetap saja saya tidak percaya begitu. Datang apa namanya musim hari raya Idul Adha, saya diingatkan lagi ya, jangan motong saya. Karena itu apa namanya dibolehkan kan. Alhamdulillah anaknya tidak ada garis-garis, saya lihat badannya. Dan memang tidak yakin yang ngaji itu yakin Pak. Yakin. Meyakini sesuatu meskipun itu salah punya pengaruh. Nah, maka akidah itu begitu Pak, bahwa yang namanya keyakinan itu meskipun salah, kalau ini bisa berefek. Nah, itu sebabnya tidak boleh kita meyakini hal-hal yang kemudian memang tidak berdasar ada hukum syariatnya. Banyak itu mitos-mitos itu Pak. Sampai pernah saya sampaikan itu ada orang nabrak kucing. Bahwa dihantui darah saya, kaget kena musibah saya. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah, ana inda zanni abdi. Kalau kau bersangka tidak baik kepada aku, itu yang saya kasih. Kalau bersangka baik, itu yang saya kasih. Nah, maka tidak ada larangan selama kemudian ini. Nah, yang tidak boleh itu bunuh hewan yang besar. Ada tikus. Tikus boleh dibunuh Pak. Nah, dapat dia dalam perangkat tikus itu apa dilakukan? Diambilnya paspor, mau direndamnya, diangkat lagi, masih direndamnya, itu nyiksa. Ah, itu bisa berefek, ya kan? Bisa berefek untuk nyiksa binatang. Atau kalau bunuh sembarangan memang dilarang. Jangan karena hamil istri tak hamil pun tak boleh kita lakukan. Ya. Tapi kalau motong yang hewan yang ini, bunuh yang memang dibenarkan, tidak ada salah. Tidak apa namanya dizolimi. Bunuh babi, istri hamil bunuh babi boleh. Membunuh babi itu boleh. Tapi jangan disiksa, dibakar dulu belum mati, ya, macam-macam dilakukan. Nah, itu yang tak boleh. Kemudian anak muda. Jadi hijrah ini dari malam sampai ke sana ada dua hijrah ini. Kita sekarang ini kan banyak hijrah asal tadinya tidak berjilbab, tapi hijrah kan. Betullah hijrah kan. Hijrah artinya dari kurang baik jadi baik. Nah, baik. Jadi kalau di zaman Nabi itu, maka tidak muncul ayat itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa in kana hijrah dan seterusnya itu. Jadi ada sahabat itu ikut hijrah bersama ke Nabi dari Mekah ke Madinah itu niatnya kena ceweknya pindah.
hijrah ceweknya, ngikut juga dia. Itu yang disinggung itu ayat apa hadis itu. Bahwa tidak boleh kalau niatnya kena pacarnya pindah, jangan, kan itu tidak baik. Nah, jadi kalau niatnya semata-mata ngejar pacar, tidak bagus hijrah. Tapi kalau niat karena Allah, kan, tidak ada masalah kan. Jadi mesti kemudian diluruskannya. Jadi hijrah itu hijrah secara maknawi. Jadi semuanya kita ini hijrah maknawi sekarang, tidak lagi hijrah fisik, karena tempat kita baik-baik lah. Kalau tidak baik baru kita kampung. Nah, itu yang terjadi zaman Rasul, sehingga kena teguran di situ bahwa kalau niatnya semata-mata bukan karena ingin menyelamatkan diri, bukan karena kemudian supaya mengembangkan Islam ini ya, tadi kena mengejar pacarnya atau katakanlah pasangannya, maka itu tidak baik. Di hijrah yang tidak baik mesti diiringi dengan niat karena Allah, itu yang utama. Maka sekarang ini banyaklah kemudian kita alhamdulillah kita bersyukur hijrah, tadinya kurang baik lebih baik, tadinya dia tidak berjibak jadi berjibak, itu hijrah. Nah, kalau kemudian diiringi niat dengan pada Allah, tidak ada masalah. Jadi hijrah, pacarnya pindah kuliah ke mana misalnya ke Jakarta, pindah juga, tapi niatnya baik. Pokoknya saya kenapa calon saya itu berpendidikan, saya juga berpendidikan atau niatnya karena Allah kan. Maka ada hadis itu kata Nabi, orang akan dinaungi nanti di hari kemudian itu pemuda yang bertemu karena Allah dan bisa karena Allah, itu karena Allah. Jadi selalu kita luruskan niat itu, bukan semata-mata karena ngejar itu, tapi ada niat karena Allah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah, yang lurus itu dimudahkan Allah. Saya kira itu hijrah. Kita hijrah itu maknanya sekarang luas, berpindah dari yang kurang baik jadi baik, itu hijrah. Betul, semuanya kita hijrah disandarkan kepada Allah. Kenapa kamu pakai jilbab? Saya malu dengan teman saya. Biasanya malu seperti itu, tapi nanti mendatangkan kebaikan. Nah, tapi bukan karena Allah. Kenapa kau hijrah? Pacar saya hijrah. Tapi nanti pada akhirnya mudah-mudahan nanti diiringi dengan niat. Kenapa ini? Karena mengharapkan ridho Allah. Itu yang terbaik. Jadi niatnya karena Allah, tapi yang lainnya disul. Gitu. Saya kira itu. Ada lagi mungkin sambung lagi nih. Ya, saya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mengatakan ada orang ini berbahagia di dunia. Kalau orang mukmin beriman, dia berbahagia di dunia, mungkin setelah di akhirat nanti dia akan besar bermasalah, maka diterima. Ada orang-orang yang non muslim, mereka berbahagia di dunia bukan mereka, tapi mereka celaka di akhirat karena sesuai dengan sunnah kepada kafir atau sempat. Orang-orang yang tinggal terhadap Tuhan dan mengingkari pertemuan terhadap amal-amal baiknya, jadi tidak dilakukan kesalahan, tidak dilakukan penyimpangan. Mohon penjelasan. Ya Pak, keyakinan kita sebagai seorang Muslim bahwa memang orang yang hari ini tidak berkeyakinan seperti keyakinan kita Muslim, maka dia bahagia di dunia karena apapun sebenarnya yang ingin dia raih bisa dia raih, meskipun secara hukum agama kita misalnya kan haram. Kalau bagi dia tidak, karena memang dia di antara mungkin keyakinannya bahwa di dunia inilah paling penting kita meraih kebahagiaan ini.
sehingga apapun bisa dia lakukan. Maka secara kasat mata kita seorang muslim melihat. Maka ada muncul ungkapan itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dunia sijnul mu'min, dunia sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Jadi dunia ini bahagian dari belenggu orang mukmin. Artinya kita tidak boleh bebas untuk dunia. Wa jannatul kafirin, surga dunia memang surganya orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Surganya. Nah, berarti memang dia secara dari nas itu memang dia bahagia di dunia kan? Karena surganya. Tapi di akhirat tidak. Nah, sementara kita ini boleh jadi kita tidak terlalu bahagia di dunia. Insya Allah nanti di akhirat ini karena ada hisab. Nah, kita hisab. Jadi hisab ini siapapun kita dihisab. Nah, kecuali orang-orang tertentu karena ada nanti ya dapur jannah tapi gairi hisab. Ada orang yang diwafatkan tidak dihisab oleh Allah. Nah, bahkan kita sampaikan kemarin ada 70.000. Dari 70.000 itu diberi lagi oleh Allah kepada Rasulullah SAW, pada umatnya itu satu orang dari 70.000 diberikan lagi 70.000 untuk berikan syafaat, termasuk sahabat tadi berikan syafaat. Nah, sehingga orang-orang yang seperti itu meskipun ada hisab tetapi pada akhirnya dia diselamatkan karena ada syafaat, bantuan. Tapi ada memang yang langsung tidak dihisab lagi. Ya. Nah, termasuk keyakinan kita para waliullah, para ulama-ulama siddiqin, syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak dihisab. Nah, tidak dihisab. Nah, orang-orang yang dihisab itu pun ada yang berat, ada yang ringan. Nah, tergantung kemudian amaliannya di dunia. Amaliannya di dunia. Yang banyak dihisab itu kalau kemudian memang apa yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, Pak. Saya pernah katakan itu supaya kata ulama tasawuf itu nanti di akhirat banyak kita dihisab oleh Allah. Jangan kita pernah akui apa yang ada pada kita ini. Yang kita akui secara batin kan, secara qalbu. Karena bukan punya kita memang. Mobil, berapapun mobil kita, nah, itu titipan Allah. Amanah saja untuk kita jaga, bukan milik kita, tapi kita sendiri milik Allah. Apalagi di luar diri kita milik Allah semuanya. Nah, itu insya Allah kalaupun dihisab sangat dipermudah. Tapi kalau kita ngaku lahir batin, nah ini punya saya, ini. Mulut mengatakan secara syariatnya sah seperti itu memang. Ini punya saya. Dalam hati ini punya saya, ini kerabat, banting tulang saya keras, kerja keras, keringat saya beli ini, punya saya. Dalam hati, kata ulama tasawuf itu yang paling berarti. Apa tuntutannya di akhirat? Ditanya, dari mana kau dapat? Uang dari mana? Temanmu itu tahu, berujung sampai. Sehingga sampai ada kemudian nanti 15 tahun orang yang tidak punya, yang tidak bisa masuk surga, dia baru masuk surga gitu. Jadi ini apa namanya? Tentu banyak-banyak tentu kemudian di dunia ini memang kita memohon kepada Allah, pokoknya kita mudah-mudahan di akhirat itu dipermudah. Kalaupun di dunia ini tidak terlalu bahagia, insya Allah di akhirat itu bahagia. Maka salah satu kebahagiaan itu kalau diringankan hisab, ya. Diringankan hisab. Ada hadis ini disebutkan bahwa di antara orang yang memudahkan hisabnya oleh Allah, kalau dia disakiti tidak melawan, kan? Disakiti dimaafkannya. Nah, dia dibenci, dia dimaafkannya. Cuma kadang-kadang kita kalau tidak ada yang agak benci, kita lebih benci lagi kita. Kan? Nah, jadi salah satu apa namanya hisab yasira kata Nabi, yang dipermudah hisabnya. Kenapa? Di antaranya itu dia memaafkan orang. Kemudian kalau ada orang kikir betul sama dia, itu juga kata Nabi, kikir betul, ada orang kikir betul sama kita. Mau minta ini sudah tidak dia pakai, kita minta pun tidak mau dia kasih. Saking kikirnya. Nah, kata Nabi, kalau dia kikir kemudian kita tidak kikir sama dia, apa kebutuhannya kita kasih, dia tidak mau kasih kita. Maka nanti orang itu insya Allah kata Nabi, hisab yasira, dia akan dihisab dengan mudah gitu.
Nah, jadi itu harapan kita, insyaallah amal yang kita menjadi wasilah, kita dipermudah hisab kita di akhirat, maka bahagia. Nah, sama dengan itu Pak. Bahkan ada dikatakan bahwa akramallahu ta'ala, dimuliakan oleh Allah, bahkan nanti di akhirat itu dia menyeberangi sirat kalbanki, dipermudah. Jadi jannah tabiri risal, orang-orang yang menegakkan sholat 5 waktu. Apalagi dilaksanakan sejauh berjamaah, maka orang itu akan dipermudah, tidak dihisap nanti di akhirat. Jadi jannah tabiri risal. Nah, makanya yang sholat 5 waktu itu kalau kita tekuni betul, apalagi dilaksanakan secara berjamaah, maka janji Nabi seperti itu. Tawfiqillah ta'ala, nanti di akhirat itu diberikan kitabnya ayami dari sebelah kanan. Kemudian ada jannah tabiri hisab, jadi masukkan surga tanpa dihisab. Padahal boleh jadi banyaklah, adalah beberapa kesalahan, banyaklah kemudian bukan, tapi karena ada amalia yang dia ini yang merupakan kunci dari kebaikan itu, maka tidak dihisab juga. Barangkali itu Pak, mohon maaf kalau apa yang ditanyakan tidak sampaikan. Yang jelas harapan kita adalah doa kita, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita bahagia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat insyaallah. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, berkaitan masalah sholat sunnah, dalam satu riwayat Rasul menganjurkan di rumah sunnah itu. Terus apabila ada yang lain mengatakan sunnah itu di masjid yang bagus, karena apabila betul-betul tidak meninggalkan qobliyah dan ba'diyah, itu Allah memberikan dengan pahala haji mabrur. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada sunat itu Pak, ada sunat an-nawafil, sholat sunat. Ada sholat sunat rawatib. Yang rawatib ini yang mengiring sholat fardu, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Nah, yang rawatib ini, qobliyah ba'diyah ini, itu juga sering memang dipertanyakan orang, karena ada keterangan bahwa kata Nabi, jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Artinya sholat di situ kan sholat sunat itu. Apakah kemudian sholat sunat rawatib itu afdal di rumah atau di masjid? Jadi kalau asbabul wurudnya Pak, asbabul wurudnya, karena Nabi mengucapkan itu bahwa kata Pak ulama bahwa Nabi itu mengatakan bahwa afdal di rumah itu adalah sunnah an-nawafil itu Pak. Jadi yang afdal di rumah itu sholat tahajud, sholat duha, bukan sholat di rumah. Tapi kalau sholat sunnah rawatib, maka itu afdalnya di masjid menurut jumhur Pak. Nah, apalagi yang jauh dari rumahnya. Yang dibolehkan menurut ulama yang boleh dia sholat rawatibnya di rumah yang tetangga dengan masjid. Dan itu yang dilakukan Nabi Pak. Nabi rumahnya di dinding masjid, itulah pembatasnya. Maka Nabi itu sholat di rumah, sholat sunnah. Nah, kalau itu kita menjadikan patokan Pak, sholat sunnah rawatib di rumah, sholat qobliyah di rumah, nah, nanti selesai azan, nah, baru kita selesai sholat, jalan, lakomah. Nah, ketinggalan takbir ihram itu kerugian besar. Nah, maka kata para ulama mesti kemudian ditelusuri hadis kenapa ini. Nah, maka yang baik itu kalau sholat sholat fardu, sholat sunnahnya maka di masjid, kecuali kita tetangga masjid, nah, boleh di rumah. Nah, tapi yang sholat sunnah an-nawafil itu di rumah memang. Sholat an-nawafil, sholat tasbih, sholat ini, meskipun sah-sah saja di masjid, tapi kalau berbicara afdal, maka afdal di rumah.
Jadi salah satu kemudian Nabi mengatakan jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Kuburan dikuburkan tidak sholat kita, Pak. Nah, maka di rumah itu mesti kita sholat. Sholat apa? Sholat tahajud. Mungkin sholat witirnya, Pak, kan? Nah, mungkin sholat witir sedang kita lanjutkan setelah sholat sunat isya itu kan, ba'da isya. Ada sholat macam-macam sholat sunat nawafil itu afdaliyahnya di rumah. Kalaupun kata ulama di masjid sah-sah saja. Sah-sah saja, tapi kalau berbicara afdaliyah itu di rumah. Karena Nabi melarang menjadikan kuburan rumah, itu artinya dalamnya tidak ada sholat. Sholat apa yang dimaksud sholat sunnah? Nah, bukan sholat fardu. Karena ada juga orang tua, saya berjamaah terus katanya kan, tapi di rumah sama istri saya katanya kan, sama istri saya katanya. Tidak pernah ke masjid kan. Nah, padahal anjurannya Nabi itu ya ke masjid kan. Bagi yang tidak ada uzur, kalau ada uzur, tentu ini. Nah, artinya sah-sah saja kan, tapi afdalnya bahkan 27 derajat. Jadi saya kira itu Pak Haji berkenaan dengan itu, sholat sunat itu. Yang sholat sunat an-nawafil, afdalnya di rumah. Yang sholat sunat rawatib, maka afdalnya di masjid. Kecuali dia tetangga masjid. Nah, boleh di rumah sholat rawatibnya. Nah, sholat rawatib. Karena kan bagusnya tempat sholat fardu itu yang paling bagus itu menunggu azan, artinya sudah ada kita baru azan, itu yang paling ini kan afdal itu sudah berjalan, kita masih sudah tahu waktu masuk sehingga di dalam masjid itu enak menjawab azan itu ya kan? Nah, tapi kalau kita di rumah apalagi salon apa namanya suara azan itu hilang timbul kami bilang apa hilang timbul suara ada kan. Ke sini jelas ini Pak, ke arah ke sana suaranya. Nah, barangkali ini Pak ya, maaf kalau dan mungkin waktu cukupkan sampai sini. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.